Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya semua? Sehat, Bu. Kelas, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba dilihat di bangku, di bawah mejanya, ada sampah atau tidak. Kalau ada, diambil terus dibuang di tong sampah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya disiapkan dulu. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kan absen ya. Bonces. Hadir, Bu. Ya, Tian. Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Oke, baik anak-anak ibu hadir semua ya. Bagus, semangat sekali sekolahnya ya. Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang ibu mau nanya, anak-anak ibu tahu nggak apa-apa saja bagian yang ada dalam tumbuhan? Tahu, Bu. Ya coba, Bonces, apa tuh? Daun. Baru? Akar. Bagus. Terus? Bunga. Ya. Terus? Buah. Ya, pintar. Tepuk tangan sama Bonces. Satu lagi, Bu. Ya, Bonces sudah menjawab bagian-bagian dari tumbuhan. Coba Tian, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Diulangi apa yang dijawab Bonces tadi. Coba Tian sekarang ulang apa aja bagian-bagian tumbuhan yang dibilang Bonces tadi. Bunga. Buah. Ya. Daun. Ya. Batang. Akar. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan sama Tian. Ya. Ya, anak-anak ibu sudah menjawab yang kalian tahu apa saja bagian dari tumbuhan. Ya, umumnya tumbuhan itu terdiri atas bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, anak-anak ibu sudah menjawab hampir benar tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan. Wah, pintar-pintar anak ibu. Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi dan lebih tersusun dari akar sampai ke biji. Ya, bagian umumnya tumbuhan itu terdiri dari bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan setiap bagian-bagian dari tumbuhan itu memiliki fungsi-fungsi atau kegunaan tertentu bagi tumbuhan itu sendiri atau untuk manusia. Fungsinya itu bukan hanya untuk tumbuhan sendiri, sedangkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama itu adalah akar.
Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian dari tumbuhan. Ya, sini juga ibu mau tanya sama anak ibu. Akar itu kan di bagian bawah tumbuhan sebagai penyerap air dan mineral. Yang lebih jelasnya ibu mau nanya, menurut anak-anak ibu, akar itu fungsinya apa bagi tumbuhan? Ada yang tahu apa fungsi akar bagi tumbuhan? Aku, Bu. Ya, apa fungsi akar bagi tumbuhan, Bonces? Menyerap air. Ya, betul. Selain menyerap air dan garam dari dalam tanah, akar juga berfungsi sebagai pengkokoh tumbuhan atau untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Dan juga akar menjadi tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk bernafas. Oke, baiklah. Tadi kan anak-anak ibu sudah tahu fungsi dari akar. Sekarang ibu mau tanya, akar tuh ada 2 kelompok. Yang tahu apa-apa saja itu akar itu apa-apa saja? Aku, Bu. Ya, Bonces apa? Akar serabut. Terus? Akar tunggang. Ya, betul. Akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu seperti apa? Lupa, Bu. Seperti pada tumbuhan kelapa itu memiliki akar serabut, pada rumput. Coba nanti di rumah dicabut rumput di depan rumahnya, dilihat. Seperti itulah bentuk akar serabut. Sedangkan akar tunggang itu seperti apa, Bonces? Ya, akar tunggang itu seperti apa, Bonces? Seperti pohon beringin, Bu. Ya, contohnya itu misalnya akar tunggang itu adalah akar yang tumbuh di ruas tebu bagian bawah. Akar ini dapat membengkok dan masuk ke tanah. Contoh lainnya akar yang menggantung di pohon. Beringin. Ya, betul, di pohon beringin. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu adalah batang. Batang itu merupakan bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan atau tempat bertumpunya semua organ tumbuhan. Sedangkan fungsi-fungsi dari fungsi batang untuk tumbuhan itu adalah sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga itu sebagai cadangan makanan. Oh iya, akar tidak hanya berfungsi itu loh. Akar juga memiliki fungsi atau manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya itu seperti untuk perabotan rumah tangga, dari itu kan terbuat dari batang pohon jati. Yang kedua itu untuk makanan, contohnya sagu, tebu. Itu sebagai untuk bahan industri. Aku juga mau nanya, batang itu berwarna apa? Ada yang tahu batang itu berwarna apa? Ya, batang tumbuhan itu umumnya jika muda, selain akar dan batang, salah satu bagian lain dari tanaman adalah daun. Tanpa daun, maka hampir dipastikan tumbuhan akan mati karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Seluruh tumbuhan memiliki daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya itu daun itu berwarna apa? Ya, berwarna hijau. Karena daun mengandung klorofil. Ya, di sini Ibu mau nanya, bentuk tulang daun itu bermacam-macam. Ada yang tulang, ada yang menyirip,
ada yang melengkung, ada yang menjadi, dan ada yang sejajar. Di sini Ibu ada contoh. Di sini Ibu ada contoh. Ini daun mangga. Daun mangga ini adalah tulang daun yang bentuknya menyirip. Bisa dan anak Ibu lihat ini daun pohon mangga. Ini adalah contoh bentuk daun yang tulang daunnya menyirip. Yang kedua itu di sini Bu juga ada contoh daun. Yang ini nih contoh dari daun yang tulangnya itu menjari. Dan yang terakhir Ibu juga ada contoh. Nih, Ibu ada contoh daun tebu. Dan tebu ini adalah contoh dari tulang daun yang sejajar. Ya, tulang daun menyirip itu contohnya itu ya seperti daun mangga, daun jambu, daun nangka. Sedangkan tulang daun yang melengkung itu contohnya itu daun sirih atau daun gading. Sedangkan kalau misalnya contoh daun yang menjari itu seperti ini, seperti daun pepaya, daun singkong, dan daun ilalang. Sedangkan daun sejajar itu contohnya itu seperti daun tebu, daun padi, daun kelapa. Jadi mungkin anak-anak Ibu sering lihat bentuk-bentuk atau daun-daun yang ada di sekitar anak-anak Ibu. Jadi sini Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu. Ibu di sini memegang 3 bentuk daun. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ini daun-daun apa saja, bentuk tulang daun ini. Misalnya mangga itu bentuk tulang daun apa, singkong itu bentuk tulang daun apa, dan tebu ini bentuk daun apa. Sekarang Ibu mau nanya, apakah anak-anak Ibu memperhatikan Ibu tadi waktu menjelaskan? Oke, Ibu akan bertanya, yang mana bentuk daun yang menjari? Ini Bu. Coba tengok Ibu. Ya, betul. Ini. Kalau yang menyirip? Ini. Ya, betul. Kalau yang sejajar? Ini Bu. Ya, betul. Berarti Boncos memperhatikan Ibu. Oke. Itu juga, daun itu berguna sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, daun itu dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti nih daun singkong dibuat jadi sayur dan daun pepaya. Sedangkan untuk obat-obatan seperti daun jeruk, daun jambu biji, dan juga bisa dibuat sebagai rempah-rempah. Contohnya itu daun salam. Daun jeruk juga bisa dibuat dari rempah-rempah. Yaitu bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Di sini Ibu mau nanya apakah anak-anak Ibu ada yang menyukai bunga? Ya, ada. Bunga itu ada yang wangi, ada juga yang tidak berbau atau tidak ada baunya sama sekali. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga itu kan memiliki bagian-bagian. Ibu mau nanya di sini, ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari bunga? Anak-anak Ibu? Ya, kelopak, ya mahkota, benang sari, ya putik. Ya, betul. Jadi Ibu akan menjelaskan. Bagian-bagian dari bunga itu yang pertama itu ada kelopak. Kelopak itu umumnya berwarna hijau dan berfungsi untuk menutup bunga di saat masih kuncup. Yang kedua itu ada mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni.
Yang ketiga itu benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat itu putik sari sebagai alat kelamin betina. Sedangkan yang terakhir itu ada tangkai bunga sebagai tempat duduknya bunga. Bunga juga memiliki dua macam, ada yang bunga sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga, dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka bagian bunga itu disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka bunga ini disebut bunga betina. Sedangkan bagi manusia, bunga juga memiliki manfaat. Salah satunya itu sebagai hiasan, sebagai rempah-rempah, dan perlengkapan upacara adat. Fungsi bunga yang paling utama itu dalam tumbuhan adalah membentuk biji agar tumbuhan dapat menghasilkan keturunan. Dan selanjutnya kita akan yang kelima, bagian dari tumbuhan yaitu adalah buah. Pasti anak-anak ibu suka kan makan buah? Ya, buah. Pasti anak-anak ibu suka makan buah seperti buah mangga, pepaya, jeruk, dan lain-lain. Ya, buah itu merupakan bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga tumbuhan. Buah itu terdiri dari kulit, daging, biji. Contohnya itu buah mangga, pepaya. Yang dimakan itu kan bagian dagingnya. Itu adalah manfaat bagi manusia. Sedangkan bagi tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu juga, buah juga digunakan menarik makhluk hidup lainnya sehingga membantu menyebarkan biji yang ada di dalamnya. Buah sekaligus biji yang penyebarannya melalui air biasanya dilengkapi dengan bagian berserabut sehingga dapat mengapung. Contohnya buah kelapa. Buah juga bermanfaat bagi manusia antara lain sebagai sumber vitamin, mineral, dan hiasan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan yang biji. Biji itu merupakan bagian tumbuhan yang digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga adalah bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingan, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu, dan tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua. Nah, di sini mau nanya, contoh tumbuhan yang berbiji tunggal itu apa? Seperti apa? Coba anak-anak ibu tebak contoh tumbuhan yang berbiji tunggal. Ya, seperti tumbuhan jagung, kelapa, padi. Nah, sedangkan contoh tumbuhan yang berbiji belah, yang bijinya bisa dibelah, ya, kacang, rambutan, mangga. Ya, betul. Ibu sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi-fungsi yang ada pada tumbuhan. Anak-anak ibu juga tadi sudah lumayan paham, dan karena sudah ibu tanya, sudah lumayan paham apa saja bagian-bagian dan fungsi pada tumbuhan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya. Dan manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut bagi tumbuhan ataupun bagi manusia. Ya, di sini kita akan lebih mengetahui apa saja kegunaan tumbuhan bagi
kehidupan sehari-hari. Tumbuhan sebagai salah satunya itu adalah tumbuhan sebagai bahan makanan. Beberapa contoh yang dapat dijadikan bahan makanan tuh antara lain salah satunya adalah tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran, misalnya tumbuhan bayam, tomat, kangkung, sawi, cabai, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk diambil bijinya, misalnya padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan itu tumbuhan yang dimanfaatkan untuk diambil buahnya itu misalnya apa coba? Ya, apel, melon, rambutan, duku. Ya, banyak banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang untuk diambil umbinya itu ya, ubi, talas, kentang, wortel. Pintar anak ibu. Yang terakhir itu tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bumbu dapur, misalnya itu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, seledri, ya, kayu manis, dan banyak ya. Ya, itu tumbuhan sebagai bahan makanan. Sedangkan manfaat tumbuhan lainnya itu ada juga manfaatnya sebagai untuk membuat peralatan rumah tangga. Tumbuhan itu umumnya diambil kayunya untuk dijadikan kerangka rumah, misalnya pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti, dan juga bisa dibuat untuk jadi peralatan rumah tangga seperti lemari, kursi yang anak-anak ibu dudukin, pintu, meja, dan lain-lain. Yang diantara kegunaannya yang 3 itu, tumbuhan juga bisa loh dibuat sebagai atau diolah menjadi bahan sandang. Seperti tumbuhan kapas, dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Serat tumbuhan kapas diambil, selanjutnya dipintal menjadi benang. Benang tersebut ditenun lalu menjadi selai kain. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari tumbuhan, anak-anak ibu kan jadi tahu apa saja manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Jadi, selain mendapatkan ilmu dari apa saja bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya, anak-anak ibu juga harus lebih menyayangi dan merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena tumbuhan itu sangat banyak loh fungsinya bagi kehidupan kita. Nah, di sini kita sudah mempelajari kan bagian-bagian dari tumbuhan, apa-apa saja macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ibu mau memberi tugas sama anak-anak ibu semua. Tugasnya apa? Ya, tugasnya ini ibu mau anak-anak ibu melakukan observasi di lingkungan sekitar, apa saja daun-daun, macam-macam daun yang ada di sekitar-sekitar rumah anak ibu. Tidak perlu jauh-jauh, sekitar rumah aja, di halaman, di samping, di belakang. Ditulis dalam bentuk tabel yang bentuk daun menyirip, menjari, daun apa saja, seperti yang ada contohnya di buku itu. Selain itu juga, anak-anak ibu juga harus mengulang kembali pembelajaran ini di rumah agar pembelajarannya tidak lupa dan terus diingat. Oke, selain tugas itu, ibu juga akan memberi PR, yaitu berupa soal dengan pilihan ganda 10 yang akan ibu bagikan. Dan anak-anak ibu mengerjakannya di rumah. Jika tidak tahu, ditanya orang tua atau saudara agar mengerjakannya lebih mudah. Tetapi ingat, bukan jadi orang tua yang mengerjakan ya, tetap anak-anak ibu. Anak-anak ibu hanya menanyakan hal yang tidak anak-anak ibu ketahui.
Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, tumbuhan itu umumnya terdiri dari apa? Akar, batang, daun, buah, dan biji. Ya, betul. Tumbuhan juga memiliki banyak fungsi bagi kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai bahan makanan, bahan bangunan, bahan obat-obatan. Ya, dan kita juga harus selalu menjaga kelestarian alam, termasuk tumbuhan dan hewan yang hidup di sekitar kita. Ya, betul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau anak-anak Ibu nyanyi ke depan, menyanyikan yel-yel tentang tumbuhan yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke, dimulai dari Leni dan juga Jessica. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Pohon. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Dan Leni sudah menyanyikan yel-yelnya. Sekarang giliran Rafa dan Sandro yang ke depan untuk menyanyikan yel-yel yang sudah kita pelajari. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Selanjutnya yaitu Gaby dan Feby yang akan menyanyikan yel-yel tersebut. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada pohon. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Anak-anak Ibu sudah menyanyikan yel-yel yang sudah kita pelajari dengan baik. Itu membuktikan berarti anak-anak Ibu memperhatikan pembelajaran kita hari ini baik ataupun yang minggu lalu. Terbukti dengan anak-anak Ibu yang sudah hafal dengan yel-yel yang Ibu berikan minggu lalu. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya ada berapa? Ya, ada 2. Dikerjakan di rumah, jangan mencontek, dan jangan orang tuanya yang ngerjakan ya. Dikerjakan sendiri masing-masing. Tapi kalau tidak tahu ditanyakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak.